Sementara yang melaporkan Rocky Gerung ini bukan hanya PDI Perjuangan. Banyak sekali organ-organ relawan, kemudian ormas, apalagi juga ada masyarakat, ada Dayak yang menganggap Presiden Jokowi ini adalah raja mereka. Bahkan mereka yang tidak terimanya adalah Rocky Gerung menuduh Presiden Jokowi ini menjual negara kita melalui IKN kepada Cina. Itulah yang membuat mereka kemudian melaporkan Rocky Gerung, bahkan juga mereka melakukan ritual adat, menyembelih babi, meminum darahnya untuk melakukan perlawanan kepada Rocky Gerung. Bahkan mereka ingin menangkap Rocky Gerung kemudian dihukum secara adat mereka. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari HMI yang beraninya cuma membakar bendera PDI Perjuangan. Berani nggak mereka memprotes warga Dayak? Memang ya, hari Jumat lalu, tanggal 4 Agustus, ini ada terjadi aksi dari aktivis HMI Jakarta. Mereka melakukan aksi di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Kemudian mereka memprotes apa yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan karena sudah melaporkan Rocky Gerung atas penghinaan kepada Presiden Jokowi. Mereka ini menganggap yang dilakukan PDI Perjuangan adalah bentuk arogansi partai politik, partai penguasa, kemudian juga mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini adalah bentuk dari kebebasan berpendapat. Bahkan mereka ini juga membawa-bawa pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat. Mereka ini kemudian mengecam PDI karena dianggap memberangus demokrasi. Apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini adalah membungkam orang yang ingin melakukan kebebasan berpendapat dan memberangus demokrasi. Itu yang mereka lakukan kemarin. Nah, yang disayangkan dalam aksi kemarin ini mereka kemudian membakar ban bekas dan juga bendera dari PDI Perjuangan. Nah, ini pun kemudian memicu reaksi yang sangat keras dari politisi PDI Perjuangan. Salah satunya adalah Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat, yang juga akan melaporkan balik kepada oknum dari aktivis HMI yang melakukan pembakaran bendera ini. Karena bagi organisasi manapun, termasuk partai politik, bendera ini adalah sebuah simbol, sebuah lambang yang sangat sakral dan patut untuk dihormati. Tentunya setelah bendera merah putih ya, bendera negara kita. Kecuali PKS yang dulu pernah mengibarkan bendera merah putih di bawah bendera partai mereka. Tapi bagi sebagian besar atau seluruh organisasi ini yang memiliki bendera, partai politik, ormas, dan sebagainya, bendera ini adalah sebuah simbol, sebuah lambang yang harus dihormati. Nah, inilah yang kemudian membuat Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat ini kemudian akan melaporkan oknum dari HMI ini. Nah, dari DPRD DKI Jakarta, ini kemudian juga mempertanyakan, benar nggak sih yang mereka lakukan ini adalah mewakili HMI atau hanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan HMI. Ini harus diusut. Kalau misalkan memang benar ini dari HMI, ya harus ditindak. Apalagi kalau misalkan ini oknum, mereka sudah mengatasnamakan HMI padahal bukan, lalu kemudian melakukan aksi pembakaran bendera yang juga tidak dibenarkan. Inilah yang kemudian membuat gelombang protes yang kemudian menimbulkan konflik terutama di kalangan partai PDI Perjuangan. Nah, bagi saya yang dulu juga pernah menjadi mahasiswa, saya meyakini bahwa adik-adik HMI ini, mereka juga pasti tahu bahwa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini bukanlah kebebasan berpendapat. Ini bukan bentuk kritik, ini jelas adalah penghinaan. Ini jelas adalah menghina pribadi maupun Pak Jokowi sebagai presiden. Jelas, saya meyakini mereka pasti tahu itu. Mereka juga dalam hati kecil mereka iya benar. Ini adalah bukan kebebasan berpendapat, bukan bentuk dari demokrasi. Ini adalah penghinaan. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Saya meyakini bahwa di balik mereka ini ada sesuatu, ada kelompok ataupun pribadi atau oknum yang menyuruh mereka. Saya yakin itu.
Pasti ada, nggak mungkin karena mahasiswa. Apalagi mereka ini aktivis yang setiap hari berkutat dengan kebebasan berpendapat, orasi, kemudian dengan masalah-masalah politik. Mereka pasti setiap hari berkutat dengan itu. Nggak mungkin mereka nggak mengerti bahwa kebebasan berpendapat itu seperti apa. Mereka tahu di mana batasannya mengkritik, di mana batasannya menghina, di mana batasannya menfitnah, sebar hoax. Mereka pasti tahu itu. Tapi mereka melakukan ini. Dan itu ditujukan kepada PDI Perjuangan. Kenapa? Kenapa harus PDI Perjuangan? Sementara yang melaporkan Rocky Gerung ini bukan hanya PDI Perjuangan. Banyak sekali organ-organ relawan, kemudian ormas, apalagi juga ada masyarakat, ada Dayak yang menganggap Presiden Jokowi ini adalah raja mereka. Bahkan mereka yang tidak terimanya adalah Rocky Gerung menuduh Presiden Jokowi ini menjual negara kita melalui IKN kepada Cina. Itulah yang membuat mereka kemudian melaporkan Rocky Gerung, bahkan juga mereka melakukan ritual adat, menyembelih babi, meminum darahnya untuk melakukan perlawanan kepada Rocky Gerung. Bahkan mereka ingin menangkap Rocky Gerung kemudian dihukum secara adat mereka. Itulah yang kemudian terjadi. Jadi nggak cuma PDI Perjuangan aja, organ relawan bahkan sekarang di Bareskrim sudah terdapat 13 laporan kepada Rocky Gerung. Nah, inilah pertanyaannya. Saya juga timbul pertanyaan tanda tanya yang sangat besar. Kenapa hanya PDI Perjuangan yang kemudian diprotes oleh HMI ini? Bagi saya ini sangat tendensius. Kenapa hanya PDI Perjuangan? Kesimpulannya begini. Mereka, orang-orang di balik adik-adik HMI ini adalah orang atau kelompok atau ada semacam kekuatan besar yang merasa terganggu dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bahwa kita tahu Presiden Jokowi adalah diusung oleh PDI Perjuangan. Sementara PDI Perjuangan adalah partai politik pemenang pemilu di 2019 mendatang. 19 yang lalu. Nah, inilah yang kemudian membuat ada sekelompok orang yang kemudian tidak terima dengan apa yang kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan, akhirnya mereka ini yang memiliki kekuatan besar, yang tentunya juga memiliki logistik yang sangat besar, mereka kemudian menggunakan, memanfaatkan adik-adik dari HMI ini untuk memprotes ini semua. Ini sangat tendensius, terlihat jelas bahwa hanya PDI Perjuangan yang mereka protes. Dan saya meyakini ini adalah kelompok atau kekuatan besar yang sama yang mereka menggunakan kelompok-kelompok radikal, Islamis radikal seperti 212, kemudian kelompok-kelompok yang hobi demo berjilid-jilid itu, ini adalah kelompok yang sama. Mereka punya kekuatan besar, punya dana yang besar, dan punya kepentingan yang merasa terganggu dengan apa yang sudah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Itulah ada di balik kelompok aktivis HMI ini. Dan kenapa saya berani mengatakan itu? Karena ya itu tadi, saya meyakini kelompok adik HMI ini, aktivis HMI ini, mereka ini mungkin nggak paham dengan kebebasan berpendapat. Dan yang ditujukan hanya kepada PDI Perjuangan, bukan kelompok atau relawan, kalau organ lain yang melaporkan Rocky Gerung. Nah, inilah yang kemudian membuat saya menantang kepada adik-adik HMI ini. Berani nggak kalian kemudian memprotes warga Dayak, memprotes masyarakat adat Dayak yang sudah melaporkan Rocky Gerung? Bahkan kalau misalkan kalian berani, silakan lakukan aksi bakar ban di depan mereka. Kalau enggak, justru kalian yang akan menggantikan ban bekas sebagai bahan bakar. Ayo, berani? Berani nggak? Saya tantang nih. Kalau misalkan berani, silakan lakukan itu. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk kebebasan berdemokrasi. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.